Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini juga. Ini dia fakta mengejutkan soal pemecatan Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia. Langsung dikonfirmasi oleh teman dekat anak Shin Tae-yong. Ternyata Shin Tae-yong sempat dapatkan ancaman mengejutkan ini. Sebelum isu pemecatan pelatih timnas Indonesia mencuat, apakah ini yang sebabkan Shin Tae-yong akhirnya mundur dari pelatih timnas Indonesia? Simak fakta mengejutkan di video ini. Info valid dari pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner sebut tak ada alasan mengganti pelatih kepala. Ini dia pernyataan mengejutkan dari Justin Hubner terkait isu pemecatan pelatih, yang pasti bikin kalian keheranan mendengarnya. Wah wah wah, mantap betul ini. Jay Itzes buat kejutan tak terduga di tengah isu pemecatan Shin Tae-yong. Kira-kira kejutan apa yang akan diberikan Jay Itzes? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat ancaman mengerikan. Isu pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia kembali memanas dan menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sorotan terhadap pelatih asal Korea Selatan ini semakin tajam usai timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Namun di tengah perdebatan tersebut, kabar mengejutkan muncul mengenai ancaman mengerikan yang pernah dialami Shin Tae-yong menambah dimensi baru dalam perjalanan kariernya. Isu pemecatan ini bermula dari unggahan salah satu anggota eksekutif dalam kurung ex-co PSSI, Chairul Anwar, yang beredar luas di media sosial. Dalam unggahannya, Chairul menuliskan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas dedikasi dan kebersamaannya selama melatih timnas Indonesia. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, tulis Chairul di akun Instagram pribadinya. Unggahan ini memicu spekulasi bahwa Shin Tae-yong akan segera meninggalkan posisinya. Di sisi lain, tagar hashtag Stewart sempat menggema di media sosial, menjadi trending topik di platform X dalam kurung Twitter. Sejumlah netizen kecewa dengan performa timnas Indonesia dan mendesak PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong. Namun di balik kritik pedas tersebut, terungkap bahwa ini bukan pertama kalinya Shin Tae-yong menghadapi tekanan besar dalam kariernya. Sebuah video yang diunggah di kanal YouTube milik Ik Sam Hyung, teman dekat putra sulung Shin Tae-yong, membeberkan ancaman yang pernah diterima sang pelatih. Ik Sam mengungkapkan bahwa saat Shin Tae-yong melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, ia menjadi target makian dan hujatan dari para fans. Lebih parah lagi, ancaman tersebut tak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga menyangkut nyawa Shin Tae-yong dan keluarganya. Saat Piala Dunia di Rusia, Jawon dalam kurung putra STY adalah satu-satunya yang menggunakan media sosial. Semua kritik tentang ayahnya dikirim ke aku lewat DM. Ada yang menyuruh meledakkan rumah, membunuh saat STY sedang di jalan, dan berbagai makian lain yang tak terbayangkan, ungkap Ik Sam. Ancaman ini menunjukkan betapa kerasnya tekanan yang dihadapi pelatih di level internasional. Bahkan Shin Tae-yong pernah dilempari telur busuk oleh fans sepak bola Korea Selatan setelah timnya gagal melaju ke fase grup. Momen pahit ini menjadi bukti bahwa ekspektasi tinggi dari supporter bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi pelatih. Kisah ini menjadi refleksi bagi semua pihak, termasuk supporter Indonesia. Apakah kritik dan desakan untuk pemecatan Shin Tae-yong merupakan langkah yang bijak, ataukah ini justru akan menghambat proses transformasi sepak bola nasional yang tengah berjalan? Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah Shin Tae-yong masih layak diberi kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya, atau sudah saatnya Indonesia mencari pelatih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi. Fakta mengejutkan PSSI pecat Shin Tae-yong.
Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia akhirnya menemui titik terang. Pengumuman yang ditunggu-tunggu ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers pada Senin 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Di tengah derasnya rumor pemecatan, kenyataannya justru mengejutkan banyak pihak. Shin Tae-yong tidak dipecat, melainkan PSSI mengumumkan langkah besar dengan menunjuk Louis van Gaal sebagai direktur teknik baru menjadi harapanku. Pengumuman ini tentu menjadi sorotan besar, mengingat kiprah Shin Tae-yong yang selama ini dinilai cukup membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Walaupun sempat gagal membawa timnas lolos ke semifinal Piala AFF 2024, PSSI tampaknya masih memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong. Sebaliknya, langkah merekrut Louis van Gaal diharapkan bisa memberikan pengaruh besar dalam pengembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam hal pembinaan pemain dan pemilihan talenta berkualitas. Louis van Gaal adalah sosok yang tidak asing dalam dunia sepak bola internasional. Mantan pelatih Manchester United dan timnas Belanda ini dikenal sebagai salah satu pelatih dengan segudang prestasi. Namun penunjukan Van Gaal sebagai direktur teknik bukan tanpa kontroversi. Pasalnya, pria berusia 73 tahun ini pernah menolak tawaran melatih timnas Indonesia pada 2013. Saat itu, Louis van Gaal dengan tegas menyatakan fokusnya adalah melanjutkan karier di Liga Inggris yang kemudian membawanya ke Manchester United. Saya mencoba mengantarkan Belanda lolos ke Piala Dunia dalam kurung 2014. Setelah itu, mungkin saya akan menangani klub Liga Inggris atau membesut klub Portugal. Jadi maaf untuk Indonesia, ujar Louis van Gaal pada konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Juni 2013. Kini situasinya berbeda. Louis van Gaal tampaknya lebih terbuka untuk terlibat dalam pengembangan sepak bola Indonesia meski bukan sebagai pelatih kepala. Langkah PSSI untuk merekrut direktur teknik berpengalaman seperti Van Gaal menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan timnas. Pengumuman ini bisa disaksikan langsung melalui kanal YouTube resmi PSSI dan berbagai platform media sosial lainnya. Admin berharap keputusan ini akan membawa angin segar bagi persepak bolaan Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan PSSI ini? Apakah menurut kalian Louis van Gaal adalah pilihan yang tepat sebagai direktur teknik? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Reaksi tak terduga negara tetangga dengar kabar pemecatan Shin Tae-yong. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Negara-negara tetangga memberikan respons tak terduga terkait rumor pemecatan Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap sebagai sosok penting yang berhasil membawa timnas Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, kabar pemecatannya seolah sulit dipercaya. Sejak akhir Desember 2024, rumor mengenai nasib Shin Tae-yong terus menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, sinyal-sinyal kuat seakan mengindikasikan bahwa masa jabatan Shin Tae-yong mendekati akhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap performa timnas Indonesia akan dilakukan, terutama setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Kabar ini langsung mendapatkan perhatian dari media dan supporter di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Banyak dari mereka merasa heran mengapa Indonesia berencana untuk memecat pelatih yang berhasil membawa perubahan signifikan dalam performa timnas. Di media sosial, berbagai komentar dari supporter luar negeri bermunculan. Seorang supporter Malaysia melalui akun X dalam kurung, sebelumnya Twitter, menuliskan, "Kami berharap timnas kami memiliki pelatih seperti Shin Tae-yong. Dia mampu membawa Indonesia bersaing di level Asia. Jika benar dipecat, Indonesia bisa saja menyesal nantinya." Sementara itu, seorang pengamat sepak bola Thailand menambahkan, melihat pencapaian Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, sulit untuk membayangkan alasan pemecatannya.
Tim ini telah berkembang pesat dan Indonesia kini lebih diperhitungkan di Asia Tenggara. Di sisi lain, rumor mengenai kemungkinan PSSI mendekati pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, juga menjadi perhatian. Van Gaal disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Jika benar adanya, ini bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pelatihan yang lebih baik. Namun tidak sedikit yang merasa skeptis dengan rencana ini. Van Gaal pernah menolak tawaran serupa beberapa tahun lalu dan usianya yang kini menginjak 73 tahun menjadi perhatian. Van Gaal memang pelatih besar, tetapi apakah dia masih memiliki energi untuk menangani proyek besar seperti Timnas Indonesia? Tulis seorang supporter Vietnam di forum sepak bola Asia Tenggara. Bagaimanapun pengumuman resmi terkait nasib Shin Tae-yong akan disampaikan oleh PSSI dalam konferensi pers siang ini. Pengumuman tersebut dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi PSSI dan berbagai platform media sosial lainnya. PSSI berharap keputusan ini akan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Bagi para penggemar, ini menjadi momen penting yang bisa menentukan masa depan timnas. Jangan ragu untuk menuliskan pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar. Suara kalian adalah bagian penting dari perjalanan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Rekan Shin Tae-yong belum tahu PSSI akan ganti pelatih. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dikabarkan akan segera diganti. Menariknya, rekan setim Shin di timnas, Nova Arianto, mengaku tidak mengetahui apapun mengenai keputusan ini. Nova bahkan menyebut bahwa belum ada pembahasan internal mengenai pemecatan Shin Tae-yong. Belum ada pembahasan di kami, ujar Nova saat diwawancarai. Pernyataan ini memperlihatkan betapa mendadaknya isu ini mencuat ke publik. Nova menegaskan bahwa sampai saat ini Shin Tae-yong masih merupakan pelatih timnas Indonesia, mengingat kontraknya baru akan habis pada Desember 2027. Rumor ini pertama kali muncul setelah salah satu anggota ex-co PSSI, Khairul Anwar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong melalui media sosial. Ucapan tersebut langsung ditafsirkan sebagai sinyal perpisahan meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Para supporter pun dibuat bertanya-tanya apakah benar Shin Tae-yong akan didepak meskipun telah membawa prestasi signifikan bagi timnas. Di sisi lain, PSSI dikabarkan membuka peluang untuk pergantian pelatih demi memaksimalkan performa Indonesia dalam 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia. Lawan-lawan berat seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang menanti skuad Garuda di laga-laga mendatang. Nova Arianto yang juga asisten pelatih memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Selama belum ada rilis resmi, pastinya Shin Tae-yong masih tetap menjadi pelatih timnas Indonesia, tegasnya. Namun, ketidakpastian ini justru memicu berbagai spekulasi. Bagi sebagian penggemar, pergantian pelatih di tengah perjalanan kualifikasi dianggap sebagai langkah berisiko. Tim membutuhkan stabilitas dan kehadiran Shin Tae-yong selama ini telah memberi warna baru bagi gaya permainan timnas Indonesia. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pergantian pelatih bisa membawa angin segar dan strategi berbeda yang lebih efektif. Apapun keputusannya, para pecinta sepak bola Indonesia kini menantikan pengumuman resmi dari PSSI. Konferensi pers yang akan diadakan dalam waktu dekat diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai tanda tanya yang muncul di kalangan supporter. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong seharusnya tetap dipertahankan hingga kontraknya habis, atau PSSI perlu mencari pelatih baru demi hasil yang lebih baik di kualifikasi mendatang? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan penuh semangat siapapun yang nantinya memegang kendali sebagai pelatih. Komentar mengejutkan pundit sepak bola Indonesia tentang Ole Romanyi. Kabar mengenai Ole Romanyi terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.
Sosok penyerang muda ini baru saja resmi bergabung dengan klub Ligue 1 Inggris, Oxford United. Namun meski baru pindah klub, spekulasi mengenai peluang Romagney untuk memperkuat timnas Indonesia tetap menjadi topik panas di kalangan supporter Garuda. Ole Romagney sebelumnya tampil di Eredivisie bersama FC Utrecht, dan namanya mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah ia terlihat menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadirannya di GBK kala itu langsung memicu banyak spekulasi, termasuk kemungkinan dirinya masuk dalam daftar pemain naturalisasi selanjutnya. Punit sepak bola ternama, Coach Justin, sempat mengungkapkan pendapatnya mengenai potensi Romagney di timnas Indonesia. Dalam sesi live komentari di kanal YouTube pribadinya, Coach Justin mengakui bahwa kehadiran Romagney bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini depan Garuda. Kalau benar Ole Romagney memperkuat timnas, itu bakal jadi poin plus besar. Dia pemain yang tajam di depan gawang dan kita butuh itu, ujar Coach Justin dengan antusias. Namun dengan kepindahannya ke Oxford United, apakah peluang Ole Romagney untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin kecil? Di satu sisi bermain di kompetisi Inggris bisa memberikan pengalaman berharga yang membuatnya semakin matang sebagai seorang penyerang. Di sisi lain, kepindahannya mungkin membuat proses naturalisasi menjadi lebih kompleks. Meski begitu, Romagney tetap menjadi salah satu nama yang dinantikan oleh supporter timnas Indonesia. Torehan 11 golnya bersama FC Emmen di musim 2022-2023 membuktikan bahwa ia memiliki potensi besar sebagai finisher yang efektif. Kini bersama Oxford United, para penggemar berharap ia bisa melanjutkan performa gemilangnya dan semakin mengukuhkan namanya sebagai penyerang berbahaya. Bagi PSSI dan Timnas Indonesia, peluang memanfaatkan pemain keturunan seperti Ole Romagney mungkin masih terbuka. Apalagi Timnas Indonesia tengah membangun kekuatan baru untuk menghadapi laga-laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Ole Romagney masih bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia meski kini bermain di Inggris? Apakah kepindahannya ke Oxford United justru akan membuka jalan baru bagi karier internasionalnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita dukung terus timnas Indonesia dan pantau perkembangan terbaru mengenai Ole Romagney. Justin Hubner minta fans Garuda fokus dukung timnas Indonesia. Rumor mengenai pemecatan Shin Tae-yong dalam kurung STY sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Isu ini memicu berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga kritikan. Namun di tengah riuhnya kabar tersebut, salah satu pemain kunci timnas, Justin Hubner, justru memberikan komentar mengejutkan yang membela sang pelatih. Justin Hubner, bek tengah yang selalu menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia, secara terbuka mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rumor pemecatan Shin Tae-yong. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Januari 2025, Hubner menyampaikan keresahannya terhadap isu yang berkembang dan meminta supporter untuk berhenti bertanya mengenai kabar tersebut. Tolong jangan tanya saya apapun lagi soal ini karena saya tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi, ujar Justin Hubner dalam unggahannya. Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik dan menunjukkan betapa besar rasa hormat Hubner terhadap Shin Tae-yong. Hubner yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan STY menegaskan bahwa tidak ada alasan yang masuk akal untuk memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya tidak melihat alasan apapun kenapa kami harus mengganti pelatih kepala, tambahnya. Hubner juga mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap fokus mendukung timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Mari kita fokus untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tutupnya singkat. Komentar Hubner ini langsung mendapat respons positif dari para supporter. Banyak yang merasa bahwa kontribusi Shin Tae-yong selama ini telah membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Garuda berhasil menunjukkan peningkatan performa yang signifikan mulai dari lolos ke Piala Asia hingga melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki disiplin tinggi dan mampu membawa mental juara ke dalam skuad Garuda. Kedekatannya dengan para pemain seperti Justin Hubner juga menjadi salah satu faktor yang membuat timnas Indonesia semakin solid. Namun isu pemecatan ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi PSSI. Di satu sisi banyak pihak yang mengapresiasi kinerja STY, tetapi di sisi lain, ekspektasi tinggi dari masyarakat membuat posisinya terus dalam sorotan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong masih layak dipertahankan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia? Atau justru timnas butuh sosok baru untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus timnas Indonesia. Mas Hilgers bawa kabar mengejutkan di tengah isu pemecatan Shin Tae-yong. Di saat timnas Indonesia tengah diterpa isu pemecatan Shin Tae-yong, kabar tak mengenakan datang dari Belanda. Mas Hilgers, bek andalan timnas Indonesia yang kini membela FC Twente, dilaporkan mengalami cedera dan harus absen dalam beberapa pertandingan klubnya. Kabar ini menjadi pukulan telak mengingat Hilgers merupakan salah satu bek tangguh yang selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan Garuda. Menurut laporan dari Twente Insight, Hilgers tidak ikut serta dalam pemusatan latihan FC Twente di Jerman karena harus menjalani program pemulihan individu di Enschede. Absennya Hilgers membuatnya dipastikan tidak bisa tampil saat FC Twente menghadapi Willem II pada lanjutan Eredivisie 2024/2025. Cedera ini dialami Hilgers sejak pertandingan melawan Olympiakos di Liga Eropa pada 13 Desember lalu. Sejak saat itu, pemain keturunan Manado ini harus menepi dan absen dalam 2 pertandingan terakhir FC Twente di penghujung tahun 2024. Meski begitu, hingga kini belum ada kepastian terkait jenis cedera yang dialaminya. Hilgers hanya mengungkapkan bahwa musim ini ia harus berjuang keras untuk menjaga kebugarannya, bahkan sampai rela menggunakan obat penghilang rasa sakit agar tetap bisa bermain. Saya menderita sakit di bawah kaki saya selama 1,5 bulan. Itu mengubah cara saya berlari dan mulai menimbulkan keluhan di bagian tubuh lain, ujar Hilgers. Dalam pernyataannya, Hilgers juga menegaskan bahwa ia memaksakan diri bermain dengan bantuan obat pereda nyeri selama berminggu-minggu. Saya bertahan untuk bisa melewati pertandingan, tetapi sehari setelahnya saya harus absen, tambahnya. Hingga Januari 2025, Hilgers sudah tampil dalam 20 pertandingan bersama FC Twente, tetapi terpaksa melewatkan 5 laga karena cederanya yang terus kambuh. Tak hanya berdampak di level klub, kondisi ini juga memaksanya absen membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November lalu. Kabar cedera ini semakin memperkuat spekulasi mengenai ketidakhadiran Hilgers dalam skuad Garuda pada pertandingan mendatang. Namun bek berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menjalani pemulihan agar bisa kembali membela timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Di tengah situasi yang tidak menentu, absennya Hilgers menjadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong yang juga tengah diterpa isu pemecatan. Dengan lini pertahanan yang kehilangan salah satu pilarnya, STY dihadapkan pada tugas berat untuk mempersiapkan skuad yang tetap kompetitif. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Mas Hilgers akan berdampak besar bagi timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang? Apakah ini akan mempengaruhi keputusan PSSI terkait masa depan Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung pemulihan Hilgers agar bisa kembali memperkuat Garuda. Jay Itzes buat kejutan di tengah isu pemecatan Shin Tae-yong. Di tengah isu panas seputar masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, sebuah kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari Kapten Garuda, Jay Itzes. Bek andalan Venezia ini menyampaikan bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu yang spesial untuk Indonesia, sesuatu yang jauh di luar lapangan hijau. Jay Itzes yang baru saja mendapatkan kepercayaan besar sebagai pemimpin di lini belakang timnas mengungkapkan niatnya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube The Highway. Alih-alih hanya fokus pada karier sepak bolanya, Itzes ingin memberikan kontribusi lebih kepada Indonesia, khususnya dalam bentuk proyek sosial yang berdampak panjang bagi masyarakat.
Bermain untuk timnas Indonesia adalah kehormatan besar bagi saya, tapi saya merasa perlu melakukan lebih dari itu, ujar Itzes. Ia menyebutkan bahwa dirinya terinspirasi oleh kisah kakeknya yang pernah dibesarkan di panti asuhan. Pengalaman keluarganya inilah yang mendorongnya untuk memulai inisiatif membangun panti asuhan atau sekolah di Indonesia. Ini sebenarnya kejutan yang ingin saya simpan untuk nanti. Tapi saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membagikannya. Saya ingin memulai sesuatu yang bisa memberikan dampak nyata seperti panti asuhan atau sekolah, tambahnya. Niat mulia Jay Itzes ini langsung disambut positif oleh Tom Haye, gelandang Almer City, yang juga hadir dalam podcast tersebut. Haye menegaskan bahwa banyak pemain keturunan di timnas Indonesia memiliki tujuan serupa memberi kembali kepada tanah leluhur mereka, baik melalui sepak bola maupun proyek sosial. Kita semua merasa terhubung dengan Indonesia dan ingin memberikan sesuatu yang berarti. Ini bukan hanya soal bermain di lapangan, tapi juga membantu membangun masa depan sepak bola dan kehidupan anak-anak di sana, ujar Haye. Meski proyek ini belum akan direalisasikan dalam waktu dekat, Jay Itzes menegaskan bahwa rencananya ini adalah sesuatu yang sudah lama ia pikirkan dan akan diwujudkan di masa mendatang. Saat ini fokus utama Itzes adalah menjaga performanya di level klub bersama Venezia serta mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Kabar ini tentu menjadi angin segar di tengah ketidakpastian terkait posisi Shin Tae-yong. Di saat sebagian besar perhatian tertuju pada isu pemecatan pelatih, Itzes membawa optimisme dan inspirasi bagi para fans Garuda. Bagaimana menurut kalian tentang rencana Jay Itzes ini? Apakah proyek sosial seperti ini bisa memberikan dampak besar bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung bersama upaya Jay Itzes dalam membangun masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang.